Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang sini. Hah? Udah mulai. Udah mau mulai? Aku bikin kopi loh buat kamu. Wih, Aduh. jadi kita itu karena udah stop ke coffee shop, jadi kita bikin kopi sendiri ala-ala coffee shop. Kopi ala-ala kafe. Katanya cenah seperti itu. Soalnya berapa ya? Shaker. Soalnya pakai shaker. Terus pakai manual. Bro. Ini Ini namanya kita kopi bikin. apa? Itu namanya kopi uyu menggunakan Bukan, maksudnya Milky. kopi Oh, menggunakan ya, menggunakan uyu untuk Korean Milky. seriesnya Korean Milky. Seriesnya memang Korean Milky, tapi kita campur. Sambil menemani podcast kita, aku juga bikin goreng. Lumayan gorengan peyem enak loh bikinannya. Serius. Goreng peyem itu enak banget. Kalau mau bisa open PO juga, guys. Ih, pinter otak bisnis lo. Ini juga bisa kita nanti buka loh. Insya Allah doain aja. Semua kita yang namanya rencana kan kita harus memiliki rencana sebaik-baiknya rencana, tapi Allah yang menentukan gitu loh. Iya betul sekali. Oke. Pak Haji. Pak Haji boleh minum? Silakan minum. Boleh ya. Boleh Coba dong. dulu ya. Cip yuk. Kenapa lu harus pakai sih gitu? Kan puas, biar puas. Oh, jadi kalau setiap penguyupan kopi terus pakai Iya. Oke, siap. Kayak konektor Kok kamu tumben sih, udah mulai aja mau bahas apa sih? senjata. Wow, senjata maksudnya? Senjata apa tadi lupa aku ya. Indonesia darurat narkoba. Maksudnya senjata apa yang kamu bilang? Jadi Indonesia itu sedang diperang oleh senjata biologis. Nah, itu namanya senjata biologis tadi, cuma dalam pikiran gue biologisnya yang lain, Cong. Biologis memang banyak tipenya. Iya. Banyak tipenya, dari psikotropika, metafetamin, amfetamin, Itu biologis apa? tramadol, Oh, biologis mental. kimia jatuhnya sih, Kimia, salah ya. dan tontonan lainnya, dan bebasnya Pornografi. prostitusi, pornografi. Seperti itu. Bagaimana tanggapannya kita kupas di sini. Indonesia gawat dengan senjata apaan sih begini? Geli banget sih. Indonesia darurat narkoba. Kita kembali lagi, kita kumpas di sini. Karena apa? Dulu gua pemainnya Jakarta Barat Jangan gitu. Iya, nanti ada yang ini loh cepu. Nggak apa-apa, cepuin aja, kenapa lu? Apa urusannya sama lu? Nih, tes urin, tes darah, tes rambut, tes tai sekalian. Ayo, mau? Iya, nanti disamperin loh keluarga kamu. Nggak peduli, selagi gue bersih nggak takut. Mau tahu nggak keluarganya? Jangan deh. No. Jadi gini loh, sebetulnya narkoba itu apa sih? Kok bisa sebebas itu? Sampai yang kemarin kita kumpas, sampai ada salah satu panglima Polri yang bisnis narkoba sampai ratusan miliar. Nah, iya. Yang pernah dikumpas sama Pak Haji pagi Waksono di Mens Area. Mens Area itu mengumpas salah satu panglima Polri yang ada di Sumatera. Sebut aja namanya langsung, Teddy Minahasa. Lu tahu sendirilah bagaimana bisnis narkoba dia, yang dia datang ke Thailand bersama selirnya. Lalu dia bilang begini, ini narkoba sekian banyaknya, setengah gue sita, setengah gue jual, agar gue bisa naik pangkat ketika disita. Itu kan orang gila. Nah, di balik sisi lagi, gue ini kan orang Jakarta nih. Dulu gue pernah terjerumus yang disebut dengan narkoba seperti itu, pernah. Enggak, gue nggak tutup munafikan, gue pernah juga ngerasain jahatnya zat kimia. Ketika lo menggunakannya, dopamin lo tuh tinggi dan lo happy banget. Happy banget ya. Sumpah gue nggak bohong, ketika aku menggunakannya geruduk itu benar-benar seret, dan aku tuh happy. Waktu itu aku menggunakan sabu, metafetamin, dan menggunakan amfetamin. Amfetamin itu ekstasi. Iya. Dan terakhir adalah pocong. Iya. Tapi kalau dikasih lagi jangan dicoba. Jangan ya, ini disclaimer, jangan dicoba. Jadi Ini nggak boleh, karena benar kita knowledge saja, mengedukasi aja bahwasannya bahayanya itu keluar biasa, sampai lu runtas sehancur-hancurnya. Jangankan jiwa lu, sifat lu, fisik lu, sampai ke harta orang tua pun nggak ada yang percaya ketika kita menggunakan hal-hal seperti itu. Senjata biologisnya yang diserang dari orang Cina itu adalah apa sih? Yang pertama, yaitu kembali kita kepada metafetamin yang disebut dengan sabu-sabu, bahasa terkenal. Metafetamin itu adalah sabu-sabu, bubuk kristal. Bentuknya kristal. Bentuknya Jadi kristal. kita harus kasih tahu juga bentuknya, saya. Iya, kamu kalau tahu tawas ataupun gula batu, kalau dihancurin, gula batu atau tawas kalau dihancurin bentuknya kayak gitu. Terus diapain? Kalau ketika dibakar dia mencair, mengeluarkan uap yang asapnya kita sedot, yang itu membahayakan. Fungsi dia apa sih dalam tubuh kita ketika kita menyedot zat tersebut? Yang pernah gue pelajarin adalah zat ketika masuk menggunakan paru-paru dan dicerna melalui liver hati, dari hati itu menyalurkan darah itu kemanapun, yang membuat kadar oksigen yang ada di kepala itu berkurang. Jadi tuh bawaannya tuh keringetan aja. Jadi keringetan, tapi efeknya itu cuma keringetan doang. No, Imajinasi nggak? sih itu pasti ilusi itu pasti, bukan ilusi disebutnya apa ya, paranoid.
ketakutan dong. Paranoid itu pasti. Dia selalu membaca angin bahwasannya siapa yang membahayakan untuk dia, siapa yang aman untuk dia ketika dia menggunakan terlalu berlebih. Dia menggunakan terlalu berlebih. Halusinasi ya iya dong, kesenangan dia. Dari segi vokal dapat. Oke, dari segi energi dapat. Biasa alasannya buat diet itu. Nah, ya, itu untuk Karena ya alasannya buat diet. Ya. Karena apa? Dia tidak masuk ke makanan, makanan aja udah geli. Dia selalu bawaannya aus, bawaannya kalau sebagai pengguna rokok pengen ngerokok mulu, dan dia menggunakan sabu itu biasanya aktif banget, hiperaktif. Karena apa? Dopamin mereka itu selalu fokus apa yang sesuai dengan pikirannya. Oh, jadi bukan kata otak, kata pikiran. Kata otak. Okay. Ya, dia selalu menggunakan kata otak. Dan biasanya kerusakan mereka adalah di judi online. Tolong dong, judi online-nya dong, Kominfo. Jangan kesuap mulu, ampun gue mah. Tolong dong, korban teman-teman gue udah banyak, udah ancur-ancuran dan banyak. Sampai yang lawan sama orang tuanya udah banyak. Sampai minta depo sama orang tuanya sampai rumah dihancurin, kan gila. Sadis bro, asli. Karena apa? Antara si dopamin tersebut dan judi slot itu dia bersatu padu. Karena adrenalin dia terpacu. Kayak contoh nih, aku cerita diri aku sendiri kayak contoh dulu. Aku tinggal di Cengkareng, Jakarta Barat. Kamu tahu lah kalau di Cengkareng pusatnya di mana ya. Nggak bisa aku sebut, tapi yang tahu disclaimer aja, nggak masalah. Dulu aku pengguna. Dulu aku pengguna. Berapa lama? Aku berjalan dari rumah aku ke tempat itu hanya sebatas 10 menit. Bisa gunakan di situ. Tempatnya asli Las Vegas banget dulu, tapi sekarang kayaknya sih udah enggak. Las Vegas. Di sana ada wartegnya. Lu datang bayar parkir, disediain alatnya, disediain bahannya, lu bakar di situ aman. Keluar beres, yang penting jangan dibungkus. Kalau dibungkus siap-siap lu bakal di penjara. Karena apa? Di sana semua rata-rata bandarnya cepu. Oke. Jadi cepunya dari bandar. Aku mau nyalain kipas angin. Boleh, silakan. Oke. Jadi cepunya dari bandar tuh biasanya rata-rata kayak gitu-gitu tuh. Nah, gue cerita tentang diri gue pribadi nih ya. Jadi pada saat itu gue pribadi itu menggunakan zat metafetamin atau bisa dikatakan sabu-sabu. Belanjanya mah dikit, cuma 200.000 buat sendiri. Belanjanya 200.000. Akan tetapi adrenalin aku tuh terpacu loh ya. Terpacunya gimana? Adrenalin itu tertantang, adrenalin itu terpacu. Jadi apa yang ingin kamu lakukan sebenarnya? Sesuai pikiran, contoh, aku mau main judi online misalnya. Ya. Judi online itu kan bukannya salah satu sistem yang bisa dibodoh-bodohin, dia membaca algoritma sistem. Ketika kita nafsu, semakin nafsu, dan semakin semangat nafsu, kita semakin disedot, bukannya dikasih. Itu hancurnya di situ algoritmanya. Hitungannya. Itunya parah banget asli, sumpah. Dan itu pun, aduh, gua nggak bisa cerita dah. Belinya 200, kalahnya 2 juta. Kalau judi online. Judi online. Iya. Belinya 200, kalahnya 2 juta. Ngarepin menang. Sampai apa akhirnya saking nggak ada duitnya. Karena mental lu, adrenalin lu terpacu untuk menggunakan judi online itu tersebut, berharapan lu menang dari situ pun tersebut. Itu yang membuatkan banyaknya tindak kriminal dari pengguna-pengguna metafetamin tersebut. Nah, akan tetapi uniknya terakhir tempat itu sudah digerebek tapi masih bisa dijual bebas. Halo BNN, war drug. No, masih banyak. Mau sampai kapan? Tapi tanda kutip ada oknum instansi dari dia untuk dia. Ya, Anda orangnya. Kalau Anda tersinggung silakan komen. Jadi banyak orang yang mengatakan bahwasannya narkotika itu sebetulnya dari oknum instansi dikasih ke orang kepercayaannya untuk dijual. Oke. Dijual sama orang kepercayaan tersebut yang ditangkap pasiennya. Oh gitu ceritanya alurnya. Iya, alurnya karena apa? Dia butuh instansi tersebut butuh pundak supaya pundaknya nambah. Kalau dalam 3 bulan tidak ada penangkapan ataupun kinerja tentang perilaku seperti itu, penangkapan narkoba tersebut, kaum instansi itu patut dicurigakan. Tapi bila mana dia bekerja dalam instansi tersebut, dalam 3 bulan dia ada penangkapan 10 atau targetnya bagaimana, dia pasti akan naik pundak. Naik pangkat. Terlalu vulgar, pundaknya naik gitu maksudnya. Pundaknya naik. Dia akan naik pundak. Nah, gimana sih cara berantasnya? Itu hal yang mustahil. Karena apa? Kita sebagai manusia. Nih, filosofi aja kita ambil aja. Kamu kemana sih mukanya sini dong? Tuh, kok diem-diem bae sih? Nih kan, kita ambil filosofinya aja. Kita sebagai manusia. Kita sebagai manusia biasa, tangan kita cuma 2 yang tidak bisa bergerak untuk menutup mulut orang lagi. Sebagai manusia biasa, bisa nggak kita petik bintang? Enggak. Menurut kamu kita bisa nggak petik bintang? Nggak bisa lah. Nah, supaya narkoba bebas dari Indonesia, yang kita petik siapa?
Yang kita petik tuh bintangnya, tapi mustahil kita bisa petik bintang. Aku tahu bintangnya siapa aja, aku tahu. Siapa? Aku tahu. Siapa? Ada Titu. Terus inisial aja ya. Inisial ya, bintangnya Titu Karnivora. Itu Titu Karnivora bahaya tuh bintangnya tuh. Bintang 2 jadi bintang 5. Ya lu tau lah. Kalau lu bisa bongkar Titu Karnivora, ya itu lu keren banget, sumpah. Dalang di balik dalang, yang ada di balik layar, Titu Karnivora. Juara. Ya itulah dia, itu baru termasuk dari metafetamin. Bahayanya apa? Ketika otak kita kosong kekurangan oksigen, halusinasi sangat luar biasa, paranoidnya sangat luar biasa ketika basiannya. Dan sangat bahayanya lagi, dia punya libido ataupun birahi seks yang sangat luar biasa. Kuat. Bukan kuat, nafsuan. Jadi nggak boleh ngelihat cewek dikit gitu. Yaps, betul Iya. banget. Itu yang mengakibatkan pemerkosaan. Nah, Oh. terjadi lagi nih berita. Seorang guru mencabuli muridnya. Kemarin kan udah dibahas. Mencabuli, ini guru, itu Oh, bukan yang muridnya disediain ke suaminya, bukan beda ini. lagi. Beda lagi, ini Baru. seorang guru, baru. Di salah satu daerah mana? Daerah situ Bondo kalau nggak salah. Jawa Daerah lagi. Jawa, daerah Jawa. Jadi gini ceritanya. Jadi si murid tersebut adalah murid SMA kelas 2 SMA. Yang aku nggak bisa sebut sekolahnya di mana, karena memang dari pihak sekolahnya pun membenarkan perihal itu, yang dia pada sekolahnya sudah meminta maaf, tolong untuk menjaga citra marwah sekolahnya dia. Oh gitu, oke. Oke. Menjaga nama baik. Nah ya, menjaga nama baiknya. Gurunya itu adalah guru olahraga. Ini. Guru olahraga. Tapi, nih gini nih, akan tetapi sebetulnya kalau menurut aku Nah, kesalahannya adalah di muridnya. why? Yang pertama, Apa? zaman dulu aku sekolah SMA nih, zaman aku dulu sekolah SMA. Ada guru BP aku, tuh luar biasa, keren banget guru BP-nya. Halo Pak Edi, kalau nonton Pak Edi, kamu luar biasa Pak Edi, beneran, ajaran kamu luar biasa. Dia Aha. paling benci melihat siswi, gendernya perempuannya, Siapanya? siswi, Si muridnya. siswi Guru. guru BP Ah. paling benci ngelihat siswi bilang mana make up-nya terlalu berlebih, Menor. terlalu menor, dan mengeluarkan aroma semerbak Parfum. yang mengundang. Karena kenapa? Ya inilah terjadinya. Siswi tersebut memang dikenal terlalu menor, ya, berani make up, dan nggak tahu kenapa hal-hal seperti ini nih, bagi tolong dong orang tua murid, boleh lu berhias, boleh dengan hobi lu segala macam, mungkin lu sebagai apa, tapi kalau untuk di sekolah buat apa lu berhias? Siapa yang mau lihat lu? Lu mau pamer sama siapa? Kecuali lu kondangan, kecuali lu ketemu orang-orang yang menurut lu bonafit, boleh kayak gitu. Lu di sekolah tuh untuk belajar. Lu tuh di sekolah tuh bukan untuk dandan dan lu unjuk gigi bahwa diri lu tuh bisa make up. Enggak. Nafsu bejat seorang guru itu akan terpancing. Nih, gua kasih tahu lagi buat lu. Untuk siswi-siswi sekarang angkatan 2006 sampai 2007. Please stop make up yang berlebih. Natural aja, lu pakai bedak baby aja, lu pakai klonyet yang klonyet baby gitu yang kayak Cousins. Please lu pakai itu aja. Karena lu mengundang aroma semerbak yang membuat si guru tersebut birahi, karena guru tersebut positif narkoba metafetamin. Oh gitu. Iya. Gila ya guru. Ya, sebetulnya gimana ya? Ini nggak ada yang bisa dipersalahkan. Yang pertama memang guru itu guru honorer, rata-rata guru honorer ya, guru olahraga. Cuma sebagian ada sekolah yang memang PNS, ada juga guru olahraga yang honorer. Yang pertama, yang kedua, siswi itu memang terkenal centil. Oh gitu. Ya, make up sana, make up sini, pakai blush on, lipstick, alis udah kecelurit. Kayak gitu tuh. Iya, alis udah kecelurit, diukir-ukir, dia memiliki semerbak wangi yang luar biasa, sampai di tasnya itu ada barang bukti minyak wangi ada 3. Memang genit, ganja. Oh dia juga nggodain atau gimana? Dia tidak menggoda, akan tetapi zat dopamin yang dalam guru tersebut, karena dia sebagai pengguna narkoba zat metafetamin, birahi. Jadi murid tersebut saat ganti baju disamperin ke WC, diperkosa di WC, belum sampai diperkosa, tapi dilecehkan di WC. Yang murid itu akhirnya mengaku kepada kepala sekolah, ngadu kepala sekolah pada saat itu, tapi untungnya memang belum sampai diperkosa, hanya dilecehkan, udah dipeluk, udah dilecehkan lah, udah pegang pantat segala macam. Susu. Nah, pembelajarannya gini, jangan sampai kembali lagi kepada anak kita. Untuk kalian viewers kita ini yang memiliki anak remaja lebih dari anak SMA, SMP, tolong dibatasin dong make upnya, karena itu bahaya bagi kalian, apalagi kalau kalian itu menggunakan perhiasan dari emas. Nah itu dia. Itu nggak boleh. Ini perhiasan dari emas pakai anting apa segala macam. Udah kayak tante-tante ya. Bukan kayak tante-tante. Yang pertama itu yang disebut dengan pamer, takutnya ada yang nggak Flexing. seneng, flexing.
pamer lah segala macam, nggak seneng. Ya mungkin sedikit kecilnya ada kecemburuan sosial, oh dia kaya atau bagaimana. Karena gini, dunia sekolah tidak ada siapa kaya, siapa pinter, siapa bodoh. Mereka di situ bukan perlombaan, sekali lagi menurut gue. Menurut gue dunia pendidikan adalah bukan perlombaan. Dunia pendidikan adalah tempat manusia untuk mencari ilmu. Karena ijazah itu bagi Rocky Gerung adalah tanda bukti orang itu pernah belajar, bukan tanda orang itu pintar. Karena semuanya tergantung dari nasib kalian masing-masing. Kalian tuh harus memiliki, bisa menjemput nasib kalian masing-masing. Karena yang bisa merubah kaum, nasibnya adalah kaum tersebut. Gitu loh ya. Nah, kembali lagi ke topik tadi, udah terlalu lari. Nah, akhirnya si guru tersebut meminta maaf lah ceritanya kepada kepala sekolah. Tapi kepala sekolahnya saya akuin keren banget. Akhirnya dilaporkan kepada pihak kepolisian terdekat tersebut, langsung gercep. Agar kenapa? Kalau dimaafin orang seperti itu, nanti dia mengajar di tempat lain akan hal-hal seperti itu, akan terjadi hal yang sama. Karena dia menggunakan zat kimia yang disebut metafetamin atau yang dikenal dengan sabu-sabu. Nah, yang kedua, yang lokal nih kita bahas nih. Tramadol. Tramadol. Itu kayak gimana teksturnya? Tablet obat. Itu ampun ya Allah, bebas banget. Warnanya apa? Putih. Kayak ekstasi gitu. Kamu pernah ngeliat Bodrek? Sorry, Paramek. Tahu. Lebih tipis dari itu. Tipis dari itu. Rasanya manis. Pahit, namanya obat. Pahit. Jadi diminum sama air putih biasa atau diminum Ya, sama pakai air putih biasa. Biasanya dorongan yang menggunakan kopi. reaksinya? Reaksinya orang pengguna tramadol itu euforia. Aktif untuk kerja. Oh, jadi hard worker ya. Ya, hard worker. Workaholic. Ya, jadi dia mau ngangkat beras 50 kilo pun enteng. Dia mau ngangkat apapun, nggak ada rasa sakit badan segala macam. Oh gitu, jadi kayak vitamin ya. Jadi Modelnya kayak vitamin. Nah, itu termasuk suka pakai artis kan? beda. Artis malah doyan tramadol, orang barang murah. Murah. Terakhir Dr. Sudiro tuh Dumolit. Itu enak tuh, gue pernah coba soalnya. Tapi sekarang udah enggak kok. Nah, kalau Dumolit itu yang aku bilang pernah dulu kan. Aku pernah konsul ke psikiater. Akhirnya aku dikasih obat oleh psikiater ya. Nah, nggak apa-apa, kita disclaimer aja di sini obatnya. Aku dikasih Aprazolam, dikasih Camlet, dikasih Reklona, terus aku dikasih Poris. Itu memang obat-obat untuk anxiety. Ya, anxiety disorder. Yang punya pola pikir yang terlalu rumit segala macam. Akan tetapi akunya itu yang memiliki nafsu makannya kurang. Karena apa? Kerjaan tidur mulu, gimana mau makan? Bawaannya lemes. Itu dulu kurus. Ketemu dia, aku diurusin nih. Jadi gemuk. Masih ada nggak sih foto aku yang pas lagi gondrong? Boleh nanti kamu cantumin di sini, foto sedikit, masukin aja. Oke? Ya, gitu. Ketemu dia aja diurusin. Jadi gini, saran aku, saran dari keluarga yang akan menjadi keluarga kecil aku, please untuk BNN lebih giat lagi dong. Jangan money laundry. Oknum-oknumnya tolong. Jangan dari dia untuk dia. Tolong bumi hanguskan. Karena apa? Generasi muda kita itu jangan sampai kena serangan biologis yang membuat mereka itu jadi malas berpikir, malas bekerja, kurangnya konsentrasi, yang pengen cuma apa? Singkat, padat, beruang tanpa adanya aktivitas kerja. Gitu loh. Bahayanya tuh. Kalau dari segi perbatasan tolong dicegah, dari segi bandara tolong dicegah yang lebih baik lagi. BNN gue yakin lu bisa, lu dibentuk untuk membasmi, lu dibentuk untuk memberantas. BNN itu Badan Narkotika Nasional. Tapi kenapa sekarang jadi badan nimbang-nimbang? Kan aneh, dari dia untuk dia. Oknum ya, kita berbicara oknum loh. Oknum, jangan merasa kayak gimana. Karena ya banyaklah di podcast-podcast lain membahas tentang lu masuk sebagai konsumsi, keluar sebagai pengedar, itu banyak. Serius banyak. Dan tramadol tersebut tuh, habis gimana kalau gue pribadi, gue manusia biasa, bintang jauh, nggak bisa gue petik bintangnya. Coba kalau petik bintangnya gue bisa, gue petik ya tuh bintangnya. Nggak ada lagi tuh kayak gitu-gituan tuh, tramadol tuh. Gila, itu mah perusak dan generasi banget. Bagi gue hari ini, gue berharap untuk calon keluarga kecil gue, yuk semangat BNN. Gue juga sebagai manusia biasa nggak bisa berkata banyak. Gue sebagai manusia biasa hanya bisa nyemangatin lo yang udah ditugaskan karena gue menggunakan PPH 21 gue untuk menggaji lo. Gua adalah atasannya Prabowo kalau kata Panji Pragiwaksono, menurut keyakinan dia, kan gitu. Jadi sampai di sini dulu edukasi kita mengenai pengalaman gue pribadi. Yang dari tadi itu nanya-nanya mulu, kita mau bahas apa. Ya akhirnya gue bahas ya pengalaman pribadi gue. Kopinya mana? Habis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopinya dihabisin.